Kulit ape. Ada Pak. Kulit ape. Ada Pak. Kulit ape. Ya Pak. Kulit air. Siap. Pak. Kulit ape. Lapor Paman Nur. Kuli Sobri dan Kuli Totoy hari ini tidak bisa masuk kerja karena keduanya disinyalir demam berdarah. Sedangkan Centing, tukang warung nasi itu tuh menitipkan omongan pada saya bahwa Paman Nur ditunggu di tempat yang biasa. Laporan sekian Paman Nur. Ya pelan-pelan goblok. Ayo semuanya kerja lagi. Ayo semuanya kerja lagi. Jumlah karung beras yang masuk ke gudang hari ini 1001 karung. Terdiri dari beras merah dan beras putih. Laporan selanjutnya, saya mohon izin keluar. Rasa-rasanya saya muntaber. Saya ingin muntah dan buang air besar. Itu indah muntaber monyong. Itu karena perutmu yang semakin menggadang, karena nafsu makanmu yang overestimate. Lihat perutku, indah terlalu menggadang, indah terlalu ketek. Karena aku selalu mengontrol. Sudah sana pergi. Makasih Pak. Tolong Iko dicatat lagi, Li. Oke. Hah? Di mana Iko para kuli-kuli? Oh, sepi. 800 juta untuk yayasan pribadi mandiri. 700 juta untuk yayasan kesejahteraan kita semua. 1 miliar untuk yayasan bersih diri. Dan 2 miliar lagi kemana ya? Pak Kepala, aku mau tanya nih. Apa Bapak tahu kita mengeluarkan dana berupa cek 2 miliar itu kepada siapa toh ya?
Jadi bandaharo kok sambarono dan pikun begitu. Yang 2 miliar itu Li sudahlah ditransfer ke rekeningnya Bapak Don Logosto. Nggih, Pak. Aku lali, Pak. Tapi, Pak, dalam pembukuan ini tidak tercatat kemana aliran dananya begitu, Pak? Namalah juo dana non budgeter. Indah usah tercatat. Indah usah dilaporkan. Indahlah ada masalah. Karena dana non budgeter ini adalah dana setio adikuaso negara. Ngerti. Aneh toh, Pak ya. Akhir-akhir ini aku ini sering kali lupa. Mungkin ini gara-gara terlalu banyaknya aliran dana yang harus kita keluarkan untuk yayasan yang ini juga. Ya toh, Pak ya. Lagi peduli amat. Pusing, Pak. Pusing lah. Alah mangapoli mesti pusiang-pusiang. Tuh, Pak. Ini kan urusan duit, Pak. Orang itu suka duit, Pak. Karena duit, orang suka. Di manalah orangnya yang indah suka duit, Li? Di manalah orangnya yang indah bisa berkelit? Yang penting sekarang itu kamu harus mengontrol. Oke. Kontrol toh, Pak ya. Tapi ya kontrol, Pak. Cuma apa? ya cuma lama-lama aku nggak tahan juga sih, Pak. Sudah. Sekarang di mana iko dana taktis buat saya bulan ini? Cepat. Ada. Mana toh ya? Nah, ini dia, Pak. Aku lali, Pak. Lali. Lama-lama asik juga. Sarantui. Jangan terburu-buru sayang. Pelan-pelan saja. Dua-rantui. Iya begitu sayang. Lima-rantui. Terus begitu sayang. Tujuh-rantui. Tembak sayang, tembak. Apanya yang mesti ditembak mur? Mestinya iko itu menyelesaikan surat-surat yang mesti aku tanda tangani. Sebentar Pak Kepala. Saya ini kan lagi tanggung Pak. Ayo berdiri sayangku. Ayo cepat berdiri. Iya berdiri. Iya begitu sayang. Terus begitu sayang. Nanti kita tembak. Ayo sayang. Tembaklah aku sayang. Tembaklah aku dengan kerlingan matamu. Matamu itu seperti mata indah bola pingpong. Alah, kalau bapak sudah jadi maunya gitu melulu. Kalau istri bapak tahu, yang berabeka saya juga Pak. Don't worry. Jangan khawatir. Istriku mana tahu kesibukan suaminya seperti saya ini, Mur. Bapak ini bagaimana sih? Saya kan lagi kerja, Pak. Jangan begitu dong, Pak. Jangan begitu bagaimana? Jangan begitu dong, Pak. Jangan begitu bagaimana? Bapak, jangan begitu, Pak. Jangan begitu bagaimana?
sudah sembuh berkat ramuan obat tradisional Cap Undin. Mandor, di mana itu para kuli-kuli? Belum waktunya istirahat sudah pada mabur. Mereka lagi menurunkan karung beras dari truk yang baru saja tiba. Cepat suruh mereka masukkan karuang-karuang beras itu kamari, cepat. Siapa? Dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tangkap itu, hai para kuli beras. Sebentar. Yo, halo. Selamat siang, Pak. Yo, Pak. Beres, Pak. Oh, silahkan, Pak. Yo, silahkan, Pak. Akan kami tunggu. Baik, Pak. Yo, Pak. Terima kasih ya. Hah? Bapak masih di Singapura kan? Iya, Pak. Bapak memakai pesawat pribadi. Iya, Pak. Dalam waktu 20 menit bisa sampai kemari, Pak. Baik, Pak. Beres, Pak. Akan kami tunggulah, Pak. Terima kasih. Perhatian untuk semuanya. Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu, Bapak Dewan dan Ibu Dewan. Jadi
Saya harap segala sesuatunya bisa dipersiapkan sebagaimana mestinya. Yuk, mandor. Iya, Pak. Berikan makanan yang enak-enak untuk para pemanggul karuang beras. Kita juga harus menjaga citra dan image bahwa kita memperlakukan mereka secara profesional dan manusiawi. Makanannya apa, Pak? Nasi bungkus saja. Beres, Pak. Kuli-kuli. Hari ini kita akan makan yang enak-enak. Jadi, bersiap-siaplah. Ramadan yang sehat, anak jiwa yang kuat. Ramadan yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Ramadan yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Iki. Selamat datang Bapak Dewan, Ibu Dewan di gudang beras kami. Senang sekali kami menerima kedatangan Bapak dan Ibu di Siko. Oh iya, maulah minum apa? Scott, whisky, brandy, atau air putih saja. Terima kasih. Apa saja boleh. Tetapi yang steril. Maaf. Maksudku yang murni. Oh, saya? Ya, saya juga Idam. Murni, Iya, Pak. lali, air putih saja. Begini Bapak Dewanlah dan Ibu Dewan. Tadi Bapak Don Logosto berpesan kepada saya. Bapak dan Ibu hendaklah sudi menunggu sebentar di Siko. Bapak Don Logosto dan Nyonya sedang meluncur pakai pesawat F-16. Dalam waktu 20 menit duo bisa sampai kemari. Oh iya. Silakan diminum, Pak. Silahkan. Inspeksi mendadak ini dalam rangka peninjauan rutin di lapangan. Ya, rutin. Ya, betul. Agar yang rutin ini tidak menjadi rumit, maka kami datang ke sini. Ya, betul. Maksudnya supaya efektif. Bukankah begitu, Ibu Dewan? Ya, betul. Efektif. Saya mengerti. Kupikir forum dengar pendapat bisa dilaksanakan di mana saya. Ya, saya pikir juga begitu. Kau tahu apa artinya itu rutin? Saya tahu, Pak. Tapi sebelum Bapak dan Ibu bicara lebih jauh, ada baiknya kita mendengarkan pendapat para pemanggul karuang beras di Siko.
Bagaimana, Bu? Sangat setuju. Ya, aku juga setuju. Ide. Mandor! Ya, Pak. Suruh para pemanggul karuang-karuang beras di Siko mengeluarkan pendapatnya. Bapak Dewanlah dan Ibu Dewan di Siko sudahlah siap mendengarkannya. Ya, Pak. Kepala Kuli. Siap, Pak. Suruh kanca-kancamu itu mengeluarkan pendapatnya. Dan Bapak Dewan serta Ibu Dewan telah siap mendengarkannya. Anu Pak, kita ini nggak bisa ngomong pintar. Kita ini hanya rakyat kecil, kuli lagi. Oh, kita punya usul. Bagaimana kalau kita nyanyi saja? Ya, nyanyian rakyat kecil. Oh, hiburan Pak, Bu. Bagaimana? Bisa? Boleh? Boleh. Silakan. Kenapa tidak? Segala senang hati. Silakan. Tapi lagunya yang enak ya. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Wakil rakyat seharusnya tidak mengembat. Wakil rakyat seharusnya membela rakyat. Wakil rakyat seharusnya tidak diadab. Wakil rakyat seharusnya jiwa rakyat. Wakil rakyat seharusnya tidak sesat. Wakil rakyat seharusnya punya tekad. Wakil rakyat seharusnya tidak membabat. Wakil rakyat seharusnya cerdas berotak. Wakil rakyat seharusnya tidak diharap. Wakil rakyat seharusnya cinta rakyat. Wakil rakyat. Iya. Stop. Oh, kenapa di stop Pak? Waktu hiburannya sudah habis. Sekarang silakan bekerja lagi. Masih banyak karuang-karuang beras yang harus dikeluarkan dari gudang Iko. Bapak Dewan dan Ibu Dewan. Ya, biasalah. Ini juga inspeksi rutin. Ya, aku setuju. Ya, saya hidup saja. Dengan kata Bapak Dondogosto di sini. Oh iya, dengan kepala gudang. Jelas siapa ini Pak? Oh, dari ketua partai-partaian. Sebentar ya Pak. Pak Kepala, ada telepon dari ketua koordinator partai-partaian. Mau diterima Pak? Mau. Sabantar. Ya, silakan.
Iyo, halo. Oh, bapak. Selamat siang, Pak. Iyo, silakan, Pak. Beres, Pak. Baik. Akan saya tunggu, Pak. Iya, Pak. Beres, Pak, beres. Silahkan. Iya, Pak. Terima kasih juga. Bapak Dewan dan Ibu Dewan, ya. Sebentar lagi juga kita akan kedatangan tamu. Bapak-bapak dari partai-partai yang baru. Biasalah untuk sosialisasi sambil mencari-cari sekaligus promosi sebelumlah kompetisi. Sebentar. Murni, Iya, Pak. Lali, tolong segala sesuatunya dipersiapkan sebagaimana mestinya. Untuk bapak partai-partai yang baru dan juga untuk bapak dewan serta ibu dewan. Nggih. Tapi teknisnya bagaimana, Pak? Apa dengan beras atau dengan cek atau dengan cash? Yang ini kan rutin, jadi yang biasa-biasa sajalah. Nggih, yang biasa toh, Pak ya. Nggih. Tapi Pak, yang biasa itu biasanya itu disetorkan melalui amplop, lalu dimasukkan ke dalam kantong bajunya masing-masing, Pak. Oh, yang kayak gitu tuh biasa toh, Pak ya. Yang begitu itulah sudah biasa, Li. Nggih. Sudahlah menjadi tradisi. Nggih, tradisi toh, Pak ya. Ya sudah. Aku lalu. Nah, itu mereka datang. Mandor. Iya, Pak. Kursi. Bapak-bapak, selamatlah datang di gudang beras kami. Silakan duduk. Santailah saja. Silakan duduk. Terima kasih. Murni, Iya, Pak. Lali, Mandor. Iya, Pak. Cepat jamu tamu-tamu kita. Makanannya apa, Pak? Kalau dari partai ayam pasti suka beras. Pasti suka nasi. Ya sudah, nasi ayam saja. Ya, nasi ayam saja. Kalau dari partai burung pasti suka beras. Pastilah suka nasi juga. Artinya menunya sama. Ya sudah. Nasi kapau tambah sambal balado. Ya, nasi kapau tambah sambal balado. Kalau saya nasi gudeg saja. Aku nasi rames saja. Ya, nggih. Nasi rames. Tapi minumannya apa nih, Pak? Kopi Zuzu? Zuzu kopi? Campur lah. Es bubur lah. Li, minumannya
tentu saja yang bisa merangsang bicara banyak. Bapak-bapak di Siko kan pekerjaannya banyaklah bicara. Ya. Jadi minumannya yang spesial. Murni. Susu spesial. Susu murni. Bapak-bapak, adalah baiknya sambil makan minum nanti kita juga melihat aktivitas para pemanggul karuang beras di Siko sambil menunggu kedatangan Bapak Don Logosto. Bagaimana? Baik. Bisa. Bagus. Boleh. Idam. Mandor, Siapa? suruh para pemanggul karuang beras di Siko untuk action. Beres, Pak. Pada para pekerja semua, action! Cut. Sebentar, Pak Mandor. Ada apa lagi, kowe? Boleh kan kami bekerja sambil hiburan? Nembang lagu maksud kowe? Bukan nembang, bukan lagu. Deklamasi. Bagaimana? Bagaimana, Pak? Bagaimana, Bapak-bapak? Ibu Dewa? Boleh. Boleh! Keringat ini meleleh di sekujur tubuhku. Rasanya asin. Ya, asin. Tapi karung-karung beras ini bukan milikku, tapi milikmu. Jadi, milik siapakah aku ini? Sementara matahari tenggelam di ufuk barat, aku pun lelah dan ingin tidur. Berikutnya, aku adalah seorang kuli beras. Bukan bandar beras. Peduli amat matahari membakar tubuhku. Biarin. Asal masih bisa tetap makan. Daripada jadi maling, mendingan jadi kuli. Biarin. Asal masih bisa tetap hidup. Daripada mati sia-sia. Biarin. Berikutnya, sebutir demi sebutir
beras berjatuhan di atas tanah yang subur makmur ini. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang kupuja sepanjang masa. Melambai-lambai, berbisik-bisik, sedih. Sudah. Sedih. Berikutnya. Kupikul berkarung-karung beras. Beras kuning. Beras hijau. Beras biru, beras hijau lagi, beras hitam, beras merah, beras putih, beras merah, beras putih. Berikutnya. Aku bayangkan aku bisa makan panggang bebek. Aku bayangkan aku bisa makan panggang ayam. Aku bayangkan aku bisa makan steak sapi. Aku bayangkan, cuma aku bayangkan. Oh, bayang-bayang. Oh, bayang-bayang. Berikutnya. Hari ini aku panggul karung beas. Besok aku panggul karung beas. Lusa masih aku panggul karung beas. Sekarung beras demi sekarung beras pergi dan hilang entah kemanakah. Mandor. Berikutnya. Stop. Mandor. Iya, Pak. Suruh para pemanggul karuang beras untuk beristirahatlah. Beres, Pak. Kepada semua pekerja, istirahat selama 5 menit. Saya betul-betul terharu. Ini harus segera dibicarakan dengan Don Logosto.
Saya betul-betul terharu. Saya betul-betul terharu. Saya betul-betul terharu. Oh, saudara-saudara, saya merasa kagum dengan kekuatan fisik mereka. Dari segi kesejahteraan, ini memang penting untuk dibicarakan dengan Don Logosto beserta staf Dewan Direksi Gudang Beras ini. Terima kasih. Ya, fenomena ini harus segera dibawa ke sidang dengar pendapat di Dewan Partai-Partaian. Tapi menurut saya, hal ini tidak perlu terlalu didramatisir. Kita datang di sini tujuannya kan untuk menegosiasikan bantuan yang akan kita terima. Jadi kita harus rasional. Wah, saudara-saudara, rasional ataupun tidak rasional itu tergantung dari sudut perspektif mana kita menilai suatu kepatutan untuk menentukan sebuah sikap. Nah, justru disinilah kita harus berjuang sampai mati-matian untuk mendapatkan bantuan yang jelas-jelas sudah dialokasikan oleh Don Logosto. Terima kasih. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Terima kasih. Boleh aku ikut nimbrung sedikit? Wah, sorry. Ini intern partai-partaian. Ya. Kami juga dari partai, Bung. Jadi jangan terlalu introvert lah. Ya, kami datang ke sini atas nama Dewan. Kita kan sama-sama mengemban amanat rakyat kan? Sebentar. Rakyat yang mana, Bung? Bung jangan asal ngomong ya. Jangan mentang-mentang partai sampean punya kursi di Dewan. Udahlah, jangan cari story lah. Kita ini sedang dilihat dan didengarkan orang-orang banyak. Terima kasih. Maaf. Mbak, tapi aku tersinggung. Maaf. Sekali lagi, aku minta maaf. Macam mana pula? Aku tersinggung, ah. Maaf, saya juga hidup. Menurutlah pendapat saya, pembicaraan yang barusan saya dengar indah proporsional dan indah profesional, bahkan ya naif. Tapi maaf, janganlah jadi tersinggung. Kalau bapak-bapak dan ibu di Siko menjadi tersinggung, ya sudah. Pertemuan dengan Bapak Don Logosto kita batalkan saja. Jangan. Kami tidak tersinggung. Sungguh, kami tidak tersinggung. Justru, pembicaraan tadi dalam batas koridor pintu jendela demokrasi. Bukankah begitu, Ibu Dewan? Ya, itulah demokrasi. Ya. Di Dewan kita bisa lebih seru lagi. Bisa sampai jotos-jotosan segala. Ya, itulah demokrasi. Ya, kami beranggapan bahwa pro kontra itu identik dengan demokrasi. Apalagi kami adalah partai jalanan. Bukan begitu, saudara-saudara? Ya, betul. Partai kami terus jalan-jalan di jalan untuk mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi yang sebenarnya. Terima kasih. Dengan kata Bapak Don Logosto di sini? Iya. Oh, dengan kepala gudang? Maaf, dengan siapa ini, Pak? Oh, dengan Bapak Don Logosto sendiri. Iya, tunggu sebentar, Pak. Baik. Ada telepon dari Bapak Don Logosto, Pak. Silakan. Dihabiskanlah minumannya, biar pembicaraan kita nanti lebihlah berkualitas. Silakan, sebentar. Silakan, Pak. Iyo, Pak.
Beres, Pak. Mereka sedang menunggu kedatangan Bapak di Siko. Iya, Pak. Apa, Pak? Iya, Pak. Pesawat Bapak nyaris dibajak. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, akanlah segera saya kabarkan kepada mereka, Pak. Yo, Pak. Syukurlah Bapak masihlah bisa selamat. Yo, Pak. Yo, Pak. Ulang tahun. Yo, Pak. Baik, Pak. Yo, Pak. Terima kasih. Saya dengar tadi pesawat Bapak dan Logosto dibajak. Ya, bagaimana? Kapalnya tidak apa-apa. Kita semua hampir saja kiamat. Pesawat Bapak dan Logosto nyaris dibajak. Tapi untunglah ada sang pilot yang indah lain dan indah bukan adalah istrinya sendiri. Istrinya yang telah menembak para pembajak-pembajak itu sehingga dapat dilumpuhkan. Sungguh fantastis, sungguh dramatis, seperti dalam film Amerika saja tuh ya. Sudah. Bapak dan Logosto berbicara kepada saya bahwa hari ini juga adalah hari ulang tahun istrinya yang tercinta. Jadi indahlah ada salahnya kalau kita juga ikut merayakan keselamatan sekaligus merayakan ulang tahun istrinya yang tercinta. Ya. Mandor. Iya, Pak. Sekarang kamu haruslah menjadi komando persiapan prosesi penyambutan Bapak Don Logosto. Kerahkan para pemanggul karuang-karuang beras. Siapa? Perhatian kepada para pekerja semua. Bangun! Ada briefing untuk persiapan penyambutan kedatangan Bapak Don Logosto dan Nyonya. Juga kepada yang terhormat para tamu, dimohon dengan ridho untuk membantu persiapan sebagaimana mestinya. Ridho.
Ada Kang, Bapak Don Logosto di gudang beras kami. Selamatlah ulang tahun untuk Nyonya Don Logosto yang ke-57. Merah putih, beras merah putih, beras merah, beras putih, beras merah putih, beras merah putih, beras merah putih, beras merah, beras putih, beras merah putih, beras merah putih, beras merah putih. Selamat datang pahlawan Don Logosto. Selamat ulang tahun bagi pahlawan Nyonya Don Logosto. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih sahabat-sahabat I, and terima kasih pula kepada para pemanggul karung beras. Sambutan ini begitu mengharukan I. Juga sangat mengharukan aku tentunya. Karena hari ini adalah hari istimewaku. Tidak terasa umurku sudah 57 tahun. Oh, namun begitu, aku masih tetap bahagia dan aku akan selalu menemani suamiku tercinta. Nyonya Don Logosto, seperti dalam usia 27 tahun saja. Dan Pak Don Logosto sendiri masih seperti dalam usia 30 tahun. Masih tampan dan perkasa toh. Oh ya, seperti Don Juan Antonio Mafioso. Bapak Don Logosto dan Nyonya seperti Romeo and Juliet. Andai saja aku bisa jadi pamannya. Tapi menurut saya, Bapak Don Logosto dan Nyonya ini mirip Prono Citro dan Roro Mendut. Wah. I merasa tersanjung-sanjung nih. Oh darling, memang sudah waktunya kita disanjung-sanjung sih. Saudara-saudara, jika tidak keberatan, I and istri I akan menyanyikan sebuah lagu cinta untuk mengenang kebahagiaan kami berdua. Bagaimana? Boleh? Boleh. Suatu hari Kita akan bahtera cinta di gudang beras. cinta Cinta kita takkan pernah terlepas. Di pasaran harga beras semakin bebas.
biasa. Thank you. Ya. I and istri I sedang merintis ke sana juga. Bahkan menjadi aktor film dan sinetron. Tidak ada salahnya kan? Oh darling, jangan terlalu diekspos dulu dong sayang. Nanti kan tidak surprise lagi. Oh begitu. Iya dong sayang. Saudara-saudara, ngomong-ngomong kita semuanya jadi lupa untuk menanyakan peristiwa pembajakan pesawat Don Logosto. Bagaimana itu, Don? Weleh. Pembajakan pesawat yang mana ya? Membajakan pesawat Anda itu, Pak Don. Apa itu dilakukan oleh terorisme internasional atau terorisme lokal regional? Oh my God! Mana itu kepala gudang? Saya, Pak. Hey, you ngomong apa saja pada mereka itu? Saya mengatakan seperti apalah yang dikatakan oleh Bapak di telepon tadi, Pak. Pak, kami dengar pesawat Bapak yang meluncur dari Singapura itu dibajak oleh teroris, Pak. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Oh, iya. Dan saya dengar tadi dari kepala gudang beras itu bahwa istri Anda lah yang membunuh teroris itu. Apa itu betul, Don? Ini pasti ada yang tidak beres. Itu tidak benar. Tapi, it's okay. Kepala gudang beras itu salah dengar. Cong, Iya, Pak. sudah berapa kali I perintahkan supaya telinga you itu diperiksakan ke dokter. Iya, Pak. You bandel juga sih. Iya, Pak. Pak Don, jadi peristiwa itu tidak benar sama sekali. Iya, sama sekali tidak benar. Wong, saya sendiri yang jadi pilotnya kok. Ya, syukurlah kalau begitu. Yang benar, I mengatakan I dream I pesawat I dibajak. So, I mengatakan kepada si Chong itu adalah impian I, bukan kenyataan. Itu yang benar. Ya, wong, suami saya ini di pesawat tertidur sangat pulas sekali. Bapak Don Logosto, saya mohon maaf. Ya. Nyonya Don Logosto, saya mohon maaf. Saudara-saudara semuanya, saya mohon maaf. Dan saya berjanji besok akan saya periksakanlah telinga saya ke dokter. Ya sudah. Budek itu adalah penyakit yang membahayakan, Chong. Bisa membahayakan diri you sendiri, juga bisa membahayakan kita semua, bahkan bisa membahayakan negara. Paham? Iya, Pak. Oke. Sebelum kita melakukan dengar pendapat, ada baiknya kita melihat atraksi hiburan dari para pemanggul karung beras. Saudara-saudara tahu kan bahwa para pekerja di sini bekerja sambil hiburan. Ya, boleh dikatakan berkesenian lah, begitu kira-kira. Mantul! Ada yang perlu saya bantu, Pak Don. Yuk cepat siapkan itu para pekerja bekerja sebagaimana mestinya dan full atraksi hiburan. Paham? Beres, Pak. Laksanakan. Perhatian kepada para pekerja semua, diperintahkan untuk bekerja sambil memberikan atraksi hiburan seperti yang biasa dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat.
di stop, Pak Don. Apa-apaan kalian ini? Protes, unjuk rasa. Apa kalian mau di PHK? Seharusnya you itu unjuk bisa. Darling, sudah, pecat saja mereka. Apa susahnya sih? Ya betul, Pak Don. Mereka itu dari tadi nyanyinya menyindir-nyindir melulu. Betul, Pak Don. Dari tadi kita kan peduli sama mereka. Kita perhatikan mereka. Malahan mereka malah nyindir-nyindir begitu. Saya jadi jijik. Oh, kami mohon maaf. Maksud kami mau menghibur sambil bekerja. Tapi apa daya, hati tidak sampai. Boleh saya usul, Pak Don? Silahkan. Begini, bangsa kita ini kan sedang merayakan hari kemerdekaan. Nah, bagaimana kalau kita suruh saja mereka itu untuk menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan? Ya, biar suasananya jadi semarak dan patriotis. Maaf, Pak Don. Saya tidak bisa menyanyikan lagu kemerdekaan, Pak Don. Ya, sebab saya belum merdeka, Pak Don. Saya masih dililit banyak utang, Pak Don. Saya juga, Pak Don. Saya tidak bisa menyanyikan lagu kemerdekaan, Pak. Sebab lagunya tidak hafal-hafal, Pak. Oh, iya loh, Pak. Pak. 3 hari yang lalu, gubuk rumah saya baru saja digusur petugas Pemda, Pak. Kalau saya sukanya lagu dangdut sih. Pak. Rumah saya kan kebanjiran terus. Barangkali saya bisa kasbon begitu. Untuk perbaikan kecil-kecilan. Saya juga sama, Pak Don. Kalau boleh saya mengajukan kasbon. Anak-anak saya itu loh, Pak Don. Aduh, minta ampun. Sakit-sakitan terus, Pak Don. Pak Don. Ya. Saya orang yang tidak suka banyak bicara. Saya lebih suka bekerja. Terima kasih, Pak Don. Sebagai kepala kulit di gudang beras ini, kalau boleh saya usul, Pak Don, supaya upahnya dinaikkan sedikit lah. Karena karung-karung beras yang harus kita naikkan ke atas gudang beras ini, semakin hari semakin banyak loh, Pak Don. Saudara-saudara, barusan telah kita dengar semua. Dengar pendapat para pemanggul karung beras. Kita akan membahasnya lebih lanjut setelah rehat nanti. Oh ya, sedangkan proposal yang bapak-bapak dan ibu ajukan, kita akan membahasnya pada tingkat lobby-lobby pribadi. Ya, Cong. Ya, Pak. You segera urus itu keluhan para pemanggul karung beras. I tidak lagi mau mendengar keluhan yang menyayat-nyayat seperti itu, Cong. Kasihan mereka, Cong. Iya, Pak. Akan segera saya bereskan, Pak. Darling, istirahat sebentar ya sayang ya. Ayolah sayang. Iya, darling. I mesti minum obat dulu. Ya. Selamat tidur, duhai my darling. Mimpilah, oh mimpi dalam tidurmu, agar kau terbang
terbang, terbang jauh, melayang, 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 oh melayang. Selamat bobo, duhai my love, mimpilah, oh mimpi dalam dengkurmu, agar kau terbang, terbang jauh di awan, melayang, melayang di awan-awan. Duhai agar kau terbang, terbang jauh, melayang, 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 oh melayang. Ampun. Selamat bobo, duhai makhluk. Saya tidak tahu, Pak Hakim. Yang itu telah saya berikan dengan cek. Dalam dengkur, Nomor rekeningnya saya lupa, Pak. agar Betul, kau Pak Jaksa. terbang, Betul. terbang jauh. Saya hanya meminjamkan ke beberapa yayasan saja. Jangan pukul saya, Pak Polisi. Jangan pukul saya. Sakit, sakit, sakit. Selamat tidur. Apa? Oh, beras-beras itu. Di gudang beras itu memang banyak tikusnya, Pak Hakim. Alam agar Saya kau sakit. terbang Saya sakit. Saya butuh istirahat. melayang, Saya butuh istirahat. melayang. Tuhan, ini bukan mimpi, ini kenyataan. Kenapa hancur begini? Kemana perginya orang-orang? Sudahlah sayang, ku hanya mimpi buruk saja sayang. Tidak, ini kenyataan yang harus kita terima, sayang. Percayalah darling, ku hanya mimpi buruk saja darling. Ini kenyataan, kenyataan. Sudahlah sayang, Ya ku hanya mimpi Tuhan, buruk saja sayang. ini kenyataan. Percayalah darling, ku hanya mimpi buruk saja darling. Ini kenyataan yang harus kita terima. Sudahlah sayang, Ini kenyataan. sudahlah sayang, ku Kenyataan. hanya mimpi buruk saja. Kenyataan yang harus kita terima.